Administrasi bagi pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang direncanakan. Administrasi pembangunan juga berfokus pada penyusunan kebijakan dan bertujuan untuk membangun di berbagai bidang, serta mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan pembangunan yang efektif. Administrasi pembangunan juga melibatkan kemampuan aparatur pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan pelaksanaannya yang efektif, serta kemampuan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, administrasi pembangunan memerlukan komitmen bagi dasar dan mewujudkan dalam etika birokrasi. Administrasi juga pembangunan harus menampilkan diri dan substansi pembangunan, partisipasi masyarakat, dan memperhatikan kepentingan publik sebagai ukuran kredibilitas dan akuntabilitas. Selanjutnya ada hakikat administrasi pembangunan, yaitu penggunaan dan pengelolaan sumber daya, kebijakan, dan prosedur administrasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa fungsi utama administrasi pembangunan. Yang pertama, perencanaan yang strategis, yaitu administrasi yang baik dalam penggunaan memerlukan perencanaan yang komprehensif, terstruktur, dan berprioritas pada pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Seperti contohnya, pemerintah kota mengembangkan perencanaan komprehensif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dengan meningkatkan pilihan transportasi umum, menerapkan sistem manajemen lalu lintas yang cerdas, dan mempromosikan carpooling. Rencana strategis ini melibatkan penerapan tujuan spesifik, identifikasi pemangku kepentingan utama, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, efektivitas dan efisien, yaitu administrasi juga memerlukan efektivitas dan efisien untuk mengalokasikan sumber daya seperti manusia, keuangan, material, dan lain-lain secara optimal guna untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal. Contohnya seperti rumah sakit menyederhanakan proses penerimaan pasien dengan menerapkan catatan kesehatan elektronik dan mengoptimaliskan tugas-tugas administrasi, yaitu mengakibatkan berkurangnya dokumen, registrasi pasien yang lebih cepat, dan penggunaan staf medis yang lebih efisien yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan efisien yang mengurangi biaya. Yang ketiga, koordinasi dan kolaborasi, yaitu pembangunan melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga administrasi harus mampu koordinasikan dan memfasilitaskan kolaborasi dengan harmonis. Contohnya, sebuah tim ahli dari berbagai departemen di sebuah perusahaan harus bekerja sama untuk mengembangkan produk baru, menggabungkan keahlian mereka di bidang teknik, pemasaran, dan keuangan untuk mencapai produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan menguntungkan bagi perusahaan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas, yaitu administrasi pembangunan juga harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan dapat bertanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya seperti sebuah lembaga pemerintah menertibkan laporan keuangan terperinci dan ringan anggaran secara online, sehingga masyarakat dapat melacak bagaimana uang pajak mereka dibelanjakan. Transparansi ini juga menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas di antara warga negara dan mendorong penggunaan dana publik secara lebih efektif. Yang kelima yaitu ada pemberdayaan masyarakat, yaitu administrasi pembangunan harus memprioritaskan keterlibatan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Contohnya,
seperti sebuah organisasi nirlaba memberikan pelatihan kejuruan dan layanan menempatkan kerja kepada kaum muda yang kurang mampu, memberdayakan mereka dengan keterampilan dan kepercayaan diri untuk mendapatkan pekerjaan dengan meningkatkan status sosial ekonomi mereka. Penyempurnaan administrasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Administrasi memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di suatu negara, namun diperlukan penyempurnaan administrasi agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan. Ada beberapa strategi penyempurnaan yang diusulkan, antara lain pembaruan sistem pelaporan, peningkatan keterbukaan dan transparansi, serta optimalisasi proses perizinan. Penyempurnaan administrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan beberapa perbaikan yang dilakukan, diharapkan administrasi negara dapat lebih mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara terencana, berkelanjutan, serta inklusif. Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap sistem dan proses administrasi merupakan salah satu upaya penting untuk memaksimalkan peran administrasi dalam mendukung pembangunan di suatu negara agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara lebih efektif. Kasus administrasi di Aceh menunjukkan kendala dalam pelaporan dan penganggaran pembangunan yang belum terintegrasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perencanaan Pemerintah Aceh. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih dan ketidakefisienan dana, di mana untuk mengatasi masalah ini Kementerian PAN-RB atau Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam penyempurnaan administrasi, di mana Kementerian PAN-RB ini dapat membantu penyusunan peraturan sistem pelaporan terintegrasi, memfasilitasi pelatihan SDM aparatur pemerintah di Aceh, dan membentuk forum koordinasi antar instansi terkait di Aceh. Dengan dukungan Kementerian PAN-RB, diharapkan administrasi pemerintah Aceh dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih.